Pakein aja dulu, Cok. Hah? Cermin. Aman, Jaga-jaga. aku beberapa menit sekali aku pantau. Nah. Aman. Langsung bridging-nya langsung ini aja. Aku mau fokus ini juga. Gitu. Selamat datang di Tanpa Naskah edisi Ramadan. Ramadan Karim teman-teman. Sorry. Ramadan Karim. Ramadan Karim. Iya. Selamat menunaikan ibadah puasa buat teman-teman yang menjalankannya. Iya, sorry teman-teman ya. Tidak tepat di awal Ramadan kita edisinya, tapi betul. Soalnya ya kemarin kita kan masih di satu segmen. Segmentasi yang sebelumnya yang self-reward itu. Masa loncat? Ini beras. Gitu. Kebetulan di Ramadan kita ini tuh kita tuh pengen ngobrolin masalah perbedaan Ramadan dulu sama sekarang. Oke, berarti pokoknya apapun itu selama bulan Ramadan itu bulan Ramadan sah bulan Ramadan gitu ya. Jadi bukan kalau ini kan apa dulu sama sekarang. Dari sebelumnya kita apa? Realita dan fakta. Apa? Ekspektasi dan realita gitu. Kita mah suka yang gitu-gitu aja. Ya gitu. Jadi dulu tuh ternyata pas di zaman sekarang ya yang aku lihat-lihat mungkin anak-anak yang sebaya kita waktu pas di tahun lalu gitu ya, mungkin waktu pas kita SD gitu ya, ternyata sepertinya ada momen yang hilang yang enggak yang enggak diurus atau dipelihara sama anak-anak zaman sekarang. Iya, jadi kayak sebuah apa ya, namanya juga era ya, masih pasti berbeda, cuma ini bener-bener jomplang ya, 180 derajat bener loh. Ini kalian nggak ada kan yang perang sarung sebelum terawih, habis itu ucing sumput, terus kapanggihna teh mana isukan deui teh pas tarawehna gini, maneh cenah ucing si orangnya teh pulang dah itu tuh. Terus apa momen-momen di mana kenapa kita kok kamu teh malah main-main di waktu beres maghrib, karena satu kan jin dikutuk, bebek gombel jadi kutuk juga, jadi nggak akan digondol gitu loh. Jadi kayak gitu. Jadi apa yang kita rasakan dulu selama puasa Ramadan dengan era baru kita ini, apa sih bedanya? Ya udah pasti beda, cuma pasti. Ya namanya harusnya sebenarnya kan harus apa ya, sebuah perbedaan tuh seenggaknya mah step by step gitu ya. Step by step. Ini tuh bener-bener jomplang. Ya jadi ketika generasi kita udah berakhir mungkin ya si masa keseruannya, kejayaannya masa kejayaannya gitu ya. Iya. Terus ada generasi di bawah kita yang mungkin mau memulai kejayaannya. Iya. Tapi kejayaan kita yang dulu itu apa aktivitas kita yang di masa kejayaan kita itu nggak ada gitu. Iya. Di masa kejayaannya anak-anak zaman sekarang. Nah, contoh nih ya. SD kau pernah ngerasain nggak ya? Begitu setelah imsak kita langsung lari ke masjid. Nyari apa? Subuh di sana, terus ada acara kuliah 7 menit ya? Apa kuliah subuh lah? Iya. Gimana kan kita di sekolah SD itu biasanya dikasih buku Ramadan. Per lembarnya itu kita diisi dengan ceramah-ceramah. Setelah sholat subuh, terus udah gitu biasanya kita minta cap sama tanda tangan sih ustazah sama ustazahnya lah. Iya betul anjir. Nah setelah itu nggak langsung pulang, mungkin sekitar jam 6 pagi mungkin udah beres atau jam 6 lebihan gitu ya. Biasanya tuh sama teman-teman suka bikin kayak balon gas dari koran gitu. Balon nggak, tapi yang aku heran si bawahnya ini tempat yang buat apinya itu apaan? Pakai apa? Bawahnya? Enggak, jadi gini aja, cukup korannya itu dibikin kayak apa ya, lipatan siomay, tahu nggak? Begitu doang. Oh iya. Tapi jadi kan si tengahnya itu kayak berongga lah gitu. Nggak, tapi itu pakai bahan bakarnya apa ya? Enggak, cuman koran aja dibakar bawahnya, udah. Begitu pas apinya nyebar, udah dilempar ke atas gini, atau nggak usah dilempar nih ya. Bakar aja terus. Nah itu karena ada gas mungkin ya. Ada gas terbang. Berarti ini gue beneran nih. Itu apa sih? Atau karena beda? Berarti kayaknya beda RT sih, beda permainan sih biasanya. Beda ini FYP kayaknya, beda beranda. Kalau mungkin di RT kamu dulu
mainnya peperangan mulu ya. Iya. Petasan sana sini kali ya. Iya, bawa celurit juga sih sebenarnya. Enggak. Gitu maksudnya. Berarti memang beda tongkrongan, beda mainannya kayak Kayaknya dia. kayaknya beda. Ya, Soalnya, tapi kalau si perang sarung sama petak umpet di itu mah udah universal kalau itu mah ya. Karena hampir di berbagai RT anak-anaknya ya kurang lebih sama lah gitu. Tapi nah itu tuh sebenarnya tuh dari hal yang kecil-kecil kayak gitu deh, maksudnya yang petak umpet pas lagi terawih sama perang itu apa ya? Ya sekarang ada tapi ya maksudnya tuh nggak kayak dulu gitu mah, seru kan anak-anak kecilnya tuh perang ininya tuh, tapi ya gitu ya maksudnya. Kalau sekarang mah enggak kan gitu. Antar sekolah sekarang mah. Oh iya, bawa celu. Enggak, tapi si hal seperti itu tuh cuma dikit banget dan gini loh. Kalian bakal menemukan anak bocil-bocil yang perang kayak gituan ini paling juga selama seminggu ini doang, seminggu puasa. Iya, minggu depannya minggu keduanya lagi loh, maksudnya itu udah tinggal dia makin berkurang udah pasti kayak gitu. Di kita mah ya memang seperti itu, tapi tidak sejumplang jadi kayak ini banget loh. Kehidupannya tuh kontras banget ya antara mungkin zaman dulu sama zaman sekarang. Perbedaannya mungkin beberapa tahun. Dikit lah gitu ya. Enggak sampai yang puluhan tahun perbedaannya, tapi langsung perbedaannya itu pesat. Iya, dan ini juga ya, kalau selama momen Ramadan, apalagi yang di desa gitu ya, maksudnya tuh itu pun di desaku dulu sampai yang sekarang udah beda momen. Iya momen ya pasti gitu ya, karena ya mungkin ada saat keluarga yang udah meninggal, tapi enggak, maksudnya tuh lebih ke tradisinya juga gitu loh, nggak sih? Benar. Soalnya aku nggak tahu kenapa anjir kayak gini tuh aku tuh kayak, ini bukan sombong enggak, cuma aku lebih nyaman ya memang di desa nggak sih? Emang sih serius, yang kompornya yang kompor gitu, tapi yang dapurnya tuh memang masih tanah, masih pakai suluh ya. Iya, dan kalau kita perbandingin sekarang ya, dapur zaman sekarang zaman dapur dulu anjir. Dapur zaman dulu maksudnya anjir. Aku tuh mau ngomong gitu, Cok. Dapur zaman dulu maksudnya. Jamun sah anjir. Ya, lebih luas dulu tuh ya, dapur zaman dulu tuh ya anjir, seluasnya kayak apa? Kayak ruang tamu anjir. Iya sih, benar-benar. Gede-gede gitu maksudnya tuh, jadi pawon ya, pawon. Searching aja lah kalian pawon gitu maksudnya. Ya yang masih pakai suluh, yang masih pakai kayu-kayu kayak gitu. Itu, dan ternyata ini ya, orang kota disuruh panggilkan orang yang modern nih katanya, nggak bisa, matimu, karena mereka nggak tahu triknya. Nah itu terus biasanya makanan yang dihasilkan dari cara yang dibakar pakai kayu bakar, biasanya cita rasanya lebih enak. Beda karena kalau kata food vlogger jam sekarang smoky. Terus juicy. Telurnya telur banget. Gitu, tapi masih hal seperti itu tuh ya di zaman yang sekarang. Di maksudnya tuh di tempatku ya, di Bojonegoro, Jawa Timur. Beda. Soalnya ya memang di zaman dulu, maksudnya di aku SD pun dia memang beberapa ya udah punya kompor yang biasa gitu loh teman-teman. Cuma ya gitu selebihnya. Dan tapi ya memang loh waktu itu tuh aku sampai waktu dulu tuh kapan nginep sama budeku di sana gitu. Makanan yang sama dengan masak ini biar bener-bener beda ya. Serius, gue juga aneh gitu tuh. Dan itu nggak ada di itu nambah sekarang. Iya, tapi percaya tidak percaya itu yang membuat masakannya tuh terkesan unik dan justru malah lebih enak gitu loh. Kayak gitu, bayangin aja itu susahnya bukan main anjir. Jam 3 pernah aku juga gitu, dan sebenarnya tuh ya tadi anak kota yang kesana itu nggak bisa, itu aku sebenarnya. Ya serius, jadi soalnya karena ya perbedaan gaya hidup dan ya namanya orang kota mau simple dan sebagainya macamnya. Instan aja. Betul. Pengennya tuh hidupnya instan gitu ya. Udah kayak pencet Gojek. Nah, udah kayak Shopee Express instan. Jadi salah satunya ya ini mungkin yang sampai sekarang pun sampai berkesan ya itu sih. Dan terutama masakan ibu. Itulah. Itu mah emang benar-benar masakan yang pokoknya si Chef Junage asli eta mah. Tapi nek menurutmu pribadi maksudnya
Apa sih kegiatan yang dari kecil nih? Terus yang dulu ada tapi sekarang nggak ada. Terus kamu tuh bulan Ramadan ya, terus kan pasti mengingat-ingat dong. Bahwa orang teh kieu gitu. Ya dulu tuh sebenarnya kayak tadi contohnya yang bikin balon gas itu nggak ada gitu ya di zaman sekarang. Terus kayak setelah kegiatan kuliah subuh itu ceramah dan lain sebagainya, biasanya aku tuh langsung olahraga sama teman-teman. Olahraganya ke sini sekitaran lingkungan Bandara Hussein. Jadi ada rumah-rumah warga. Tak kira ngelilingin. Enggak. Capek lah, Cuk. Ya pakai Hercules ada. Bisa. Lah aku pinjam dulu ya. Nah itu. Kuncinya ada enggak? Aku bensin sudah. Ini mau western kamu. Enggak, sorry. Jadi kan jadi ini waktu pas zaman kecil nggak pernah ada yang namanya lapar gitu. Padahal jangankan lapar ya, haus juga enggak loh. Padahal pagi-pagi ketika panon poe cahaya matahari muncul kan lumayan tuh nyengat. Iya, biadab banget itu panasnya. Nah, tapi waktu pas kecil itu tuh diisi dengan kegiatan kayak olahraga. Itu badminton, entah itu jogging gitu ya. Padahal kan keringetan loh ya. Keringetan. Emang nyampe ke rumah tuh keringetan gitu. Tapi kita tuh nggak pernah ngerasa kayak haus yang gimana. Tapi kalau dehidrasi ya. Dehidrasi sih ya, tapi karena ya udah deh emang lagi puasa deh ya gitu. Iya. Nah, itu tuh. Akhirnya udah deh. Karena kan dulu kan emang esensi puasa itu kan cuma nahan lapar dan haus doang kan. Nah, dulu, gitu. Nah, makanya pas nyampe rumah tuh ternyata di rumah tuh ada hiburan lain, makanya jadi teralihin. Entah itu mungkin main gambar, gaprokan, bro. Oh iya, anjir. Nah dulu sama teman-teman tuh. Ngalahan wae sih orang manja. Makanya pakai trik aku kalau mau menang. Di double kira. Gambarnya balik-balik. Curan. Oh berarti iya dia sih dulu dia aja menangan wae teh gitu merenya ngadona. Segepok dari yang mulai 5 lembar bawa itu. Jadi segepok gitu. Digimon anjir dulu tuh kayak kan ada yang gitu kan teman-teman. Asli. Mentajos ya dulu kan. Yu-Gi-Oh gitu kan. Enggak paham. Jadi Yu-Gi-Oh dulu main. Di anak-anak zaman sekarang kayaknya enggak ada. Enggak ada, yang ada apa? Orang iyanya Midland. Ini jungler assassin. Nah itu. Terus ada juga pas dulu tuh waktu pas zaman SD. Biasanya di zaman bulan puasa tuh ada permainan Tamiya. Oh iya. Tamiya. Nah di situ kan kita jiwa-jiwa profesor kita tuh langsung menggebu-gebu ya. Kayak tapi itu ngerakit. Itu kayaknya masih konspirasi deh. Kayaknya dia tahu kan di pertengahan gitu kan biasanya dagang-dagang mainan gitu. Kayaknya langsung ini tahu triknya anjir lah. Iya benar-benar. Iya budak trik dagangnya gitu. Iya budaknya kurang nggak pasti kan deket-deketin mereka diberi THR dan benar mah dibeli minta THR-nya disepetin kayaknya. Kebetulan gitu ya. Dulu tuh emang waktu pas zaman masih kecil yang belum ngerti esensi esensi bulan puasa yang sebenarnya tuh apa sih gitu. Nah, jadi penting. Dulu itu ternyata karena memang template-nya dari tahun ke tahun itu selalu sama. Jadi aku tuh memang orang tua aku tuh nggak pernah ngajarin langsung kayak kalau kamu puasa tamat nanti dikasih THR dari bapak. Nah nggak kayak gitu. Jadi ibu sama bapak tuh kayak gini, ngetes aja pengen tahu nih Cepi puasa nggak gitu. Kalau memang puasa kita lihat sampai kapan. Tapi kamu pertama puasa kapan? Pertama puasa TK. Itu beneran TK. Bener. Ya kagak makan minum sama gitu doang kan? Iya, cuman makan nahan haus sama lapar doang. Ya tapi kalau aku jadi aku tuh yang bener-bener fullnya tuh berapa ya? Kelas 3. Iya, kelas 3 SMP. Enggak. Mokel. Kan aku gitu dah. Enggak gitu. Bangsat ngecok. Mokel tau di mana mau kagak nih. Godin. Enggak, tapi ya bener nih. Ini momen-momen lucu dulu bentar. Jadi ingat waktu kemarin waktu dulu nih masih sama anak-anak SD juga itu ya. Si Isan. Aku waktu itu tuh minta dianterin ke salah satu tempat beli HP dan elektronik terbesar di Bandung, tau lah ya di mana. Sono itu bulan puasa tuh. Aku tuh lagi beli
dia lagi mau nyari headset aku tuh di sono udah gitu kan. Nah itu sebenarnya di momen itu dan di hari itu tuh aku tuh nggak puasa sama dia tuh si Isan. Hah? Nggak puasa. Nggak puasa? Iya. Kenapa nggak puasa? Nah gitu kan. Antum bukan cewek. Udah aku tuh nggak puasa. Nah gitu kan. Bilang anjir lapar ya gitu. Beres beli dari apa headset udah. Jam berapa ya? Jam 2, jam 1 gitu loh itu tuh. Sore ke sono gitu kan. Ketemu tuh di warteg daerah sini Husen. Di sana. Warteg Bahari. Iya tapi bahari kan banyak gitu kan. Di sono nah gitu kan. Makan aja udah gitu. Nah tapi ini kondisinya aku tuh udah habis duluan nih makanku. Jadi berapa piring? Sepiring maksat. Iya, sepiring tapi ganjel dulu dikit porsinya. Isan belum beres makan masih makan. Tak foto jepret gitu kan. Tak share di grup. Ya aku mah gitu kan biar anjing ini Isan enggak puasa gitu kan. Nah, begonya ya gitu loh. Aku share ke grup SD. Itu po ieu jelema teu puasa ayeuna gitu ya. Terus ada yang komen siapa aku tuh lupa gitu. Gimana didinya nanaonan gitu. Dahar. Ini nggak jadi, hapus langsung aja fotonya. Itu anjing. Tadinya mau nyepuin malah. Mau ngelak nggak bisa. Iya, soalnya itu kan ya ada backgroundnya gitu loh. Maksudnya di belakang tuh kan ada etalase anjing lele goreng, rendang kayak gitu loh maksudnya tuh. Dikeprot jebret gitu kan. Kayak udah jelas itu kan. Itu kan ya warung nasi gitu. Kita foto captionnya iya jelema tara puasa astagfirullah. Ada dibales, mana eta di mana sih gitu di. Mana berarti dahar gitu. Henteu. Tapi ya ini bodoh mana sih gitu loh. Ini itu tuh ya buat teman-teman di sana don't try this at everywhere, bukan at home, karena kalau di luar bukan at home kan, makanya aku bilang at everywhere. Kayak dimanapun kalian berada jangan mencoba. Harus hati-hati. Sama ini juga ya kayak kemarin aku tuh anjir siang-siang tuh. Biasa kan ada sampinganku kan jadi driver. Lagi ngider gitu loh. Lagi ngider narik gitu. Motor anjing. Ya biasa ya pasti akan motor ini kan naon gitu. Tahu ini padahal udah di servis motornya. Itu ini kenapa gitu anjing setirnya goyang-goyang. Ternyata celaka anjing ya gitu. Anjing bisa labu gitu. Untungnya aku bisa ngontrol. Kalau enggak terus aku standarin gitu. Di parkiran anjing. Pagi sore anjir ya mah. Suka gitu anjing, suka ke rumah Padang gitu anjing. Anjir gitu pala untung aku tuh bisa nge-handle gitu loh. Anjir iya nasi Padang ini pagi sore di anjir. Padang ini, Padang Garut. Nasi Padang Garut. Nah ini tema tuh gunung coy itu tuh masih misteri loh itu. Gunung Padang anjir. Itu tuh. Iya, terus gini nih. Tapi nyampe rumah aman kan? Aman alhamdulillahnya. Enggak langsung ke dapur. Enggak. Itu sih untungnya pas di nasi Padang itu emang serius itu emang teman-teman hati-hati ya itu maksudnya motornya ya di servis gitu rutin. Ya rutin gitu loh apalagi takutnya gitu stangnya lehernya tuh langsung udah iya tahu gitu kan bahaya gitu loh maksudnya tuh jadi ya gitu maksudnya tuh ya jadi kalau puasa tetap fokus gitu ya maksudnya tuh aku tahu tadi arahnya kemana makanya aku pancing dia. Nah itu tuh jadi apa ya salah satu ya apa ya anjir momen yang dia masih ini dulu anjir woi fokusnya ya pokoknya itu ya jadi biasanya oh ya dulu tuh pas kalau aku ya dulu kayak ada kegiatan setelah itu tuh nyampe rumah biasanya anak-anak tuh di jam sekitar 3 gitu ya atau jam 2 bentar pas lagi panas-panasnya nih loh enggak tapi bentar aku masih kok makin sekarang agak lupa biasanya kan kalau kita di SD itu ada pesantren kilat itu. Betul. Kalau penyebutan lain itu apa? Sanlat. Enggak, bukan. Bukan pesantren kilat doang, ada apa? Satu lagi tuh. Yang pas di SD lah pokoknya itu tuh. Itu tuh jam berapa sih kita tuh masuknya tuh? Pagi tuh? 8. Jam 8 enggak ya sampai jam berapa? 11 jam 10 pokoknya, cepet lah. Pokoknya aku tuh paling seneng kalau misalkan sekolah itu udah di bulan puasa ngadain pesantren kilat di mana waktu pulangnya itu cepat banget. Iya. Ketika pulang, aku tuh nggak langsung pulang ke rumah. Ke rumah kamu dong main PS. Iya, itu jadi. Nah tapi ini bener sih. Jadi mungkin ini salah satu apa ya? Mungkin yang mengingatkan kita untuk tradisi ngabuburit gitu loh maksudnya tuh. Jadi, nah ya itu jadi beres kita pesantren kilat dan itu kan cuma 2 minggu aja kan ya. 2 minggu. Setelahnya itu ya memang diliburkan ya sampai ya antar
Lebaran. H plus berapa sih biasanya? Ya, Ya 7, 10. 7, biasa 7 deh. Iya kayak gitu. Jadi apa ya? Tradisi ngabuburit. Kalau kita kan ya jadi ntar mungkin kita balikin laginya ke setelah beres dan mau menjelang sahur gitu loh maksudnya kegiatannya. Ngabuburit. Ngabuburitnya naon Kang? Anjay. Ngabuburit asal katanya dari kata burit. Burit itu dalam arti bahasa Sunda adalah Jerry. Bukan Jerry. Temennya si Tom. Burit. Ya, jadi burit itu tuh senja. Nah, sore jadi menuju petang gitu lah. Nah, petang. Maksudnya tuh sore yang menjelang ke maghrib. Jadi itu petang. Bener, nah anjir aku baru ingat. Petang, senja. Petang, nah itu. Terus naon ngabuburit? Ya mata kan. Ya kita tuh beraktivitas ceritanya tuh. Beraktivitas, apapun itu aktivitasnya, pokoknya sampai kita mengalihkan rasa lapar kita nih yang udah di ujung sama rasa haus kita yang udah di ujung dengan ya entah itu bermain, entah itu ini teman-teman di sini biasanya suka ada salah kaprah dalam penyebutan. Iya betul. Biasanya kan dari zaman dulu tuh sering kita tuh denger takjil sampai sekarang takjil. Nah, sebenarnya jelasin monggo. Ada yang sama lebih ini tepatnya, yang lebih tepatnya. Ini malah nontonnya. Aman ini kan? Aman kan? Yuk, device kita kendala ya itu kayak gitulah. Biasalah gitu. Biasalah. Gitu kan. Belilah. Oke. Jadi mungkin setelah kita tuh dari tahun ke tahun selalu mendengar kata takjil, ternyata ketika aku mungkin dapat hidayah siang gini, entah hidayah atau ya mungkin aku sempat ikut lah, FOMO. Jadi ikut kajian, ternyata yang dinamakan takjil itu tuh sebenarnya artinya itu apa? Menyegerakan. Yang kita maksud itu kan adalah menunya nih, war menu, si menu buat buka puasa. Tapi benar, sorry. Di sini konteksnya menyegerakan tuh kata kerjanya. Kalau mau diambil contoh gimana? Jadi kata kerjanya si takjil itu, misalkan kayak kita nih mulai nih gitu kan, ini. Nah ini takjil. Takjil itu bukan ininya. Tapi menyegerakan kita berbuka. Kata kerja lah masuknya itu, jadi bukan kata benda. Oke. Kata benda itu ya menunya apa aja nih. Nah itu tuh disebutnya iftar. Tapi sorry bentar. Budaya apa ya? Mungkin ini sebenarnya terlalu dalam, tapi ini aja deh singkat aja. Tapi nggak sebenarnya budaya ngabuburit dan apa ya berburu takjil kayak gitu tuh ya memang adakah berburu iftar? Ya kayak gitu tuh. Nah itu tuh ya atau memang ada ininya nggak sih di sejarah atau di mungkin riwayat hadis atau di Al-Quran atau segala macamnya gitu maksudnya tuh. Aku belum tahu sih kalau untuk masalah riwayat hadis gitu ya, karena mohon maaf aku bukan ustadz ya sekali lagi. Jadi kalau untuk ngabuburit mungkin yang aku tahu nih ya, yang aku tahu itu karena dulu waktu pas aku tahu ada puasa gitu ya di bulan Ramadan, terus aku tuh mungkin orang tua zaman dulu tuh suka bilang kayak gini, ayo ikut yuk main di jam-jam sore, mungkin sekitar jam 3 atau jam 4. Oke. Ayo ikut yuk. Nah biasanya orang tua tuh bilangnya ngabuburit. Pas kita nanya mau kemana pak gitu. Ngabuburitnya itu kita tuh berpergian mungkin di sekitaran rumah nyari itu menu buat buka. Gitu yang kita sebut itu iftar, yang mungkin dulu kita sebutnya itu takjil. Enggak, tapi kalau di zaman dulu deh ya, di zamannya Nabi atau apa maksudnya budaya yang sore menjelang ke azan maghrib ini tuh apakah ya memang gitu juga atau ini karena cuma beda budaya doang? Nah aku kurang tahu sih kalau untuk itu mah, cuman kalau di negara kita kayaknya sih bukan di suku kita aja sih kayaknya, mungkin di belahan pulau lain, belahan kota lain mungkin ada juga sih yang namanya ngabuburit. Mungkin si katanya itu bukan ngabuburit, mungkin kayak gitu, mungkin pakai kata yang lain sesuai nama daerahnya, kan bisa aja. Ataukah itu tuh terinspirasi mungkin ini ya, kalau zaman dulu di zaman Nabi itu kayak hijrah ke kota mana itu kayaknya itu ngabuburitnya kayak gitu, kayaknya jalan
Mungkin kayak gitu, Ngetep, tapi di apa sih, di kota kita atau di wilayah kita mungkin disebutnya ngabuburit. mungkin itu hanya ya memang budaya dari ini kali ya, dari apa nenek moyang kita kalau misalkan hal seperti itu tuh Ternyata ngabuburit. Jadi maksudnya tuh gini kayak daripada diem mulu gitu kan jam 3 jam 4 sore itu kan di mana waktu-waktu yang kasarannya tuh gabut banget soalnya. Iya soalnya satu apa yang masuk sekolah masuknya paling apa rada dipagiin, pulang juga lebih cepat. Jadi bawa jam 11 jam 12 lah gitu kan. Terus saya mungkin sama juga mungkinnya yang lagi mungkin di beberapa tempat kerja tuh ya memang jamnya tuh diatur lagi. Terus jadi lebih ya pulangnya juga mungkin ya lebih cepat lagi dan ngumpul itu sependuduk Bandungan gitu kan. By the way, sorry ya, aku mau ngambil dulu sendok. Oke. Cok, kamu ngobrol dulu aja. Ngomong sama siapa ya? Ini sama penonton anjay. Nggak, tapi yang aku lebih ini tuh apa ya? Apakah hal seperti ini tuh ya memang ya ada syariat atau apanya berkegiatan di waktu-waktu tertentu itu tuh atau ya memang ini hanya di budaya di Indonesia dan itu tuh sudah turun temurun gitu loh. Apakah kalau misalkan di Arab sana punya kasarnya apa ya tradisi kayak gitu? Tradisi ngabuburit. Soalnya ya itu karena burit sendiri ini tuh dari kata Sunda yang artinya tuh burit tuh ya petang. Nah, ini tuh di kata-kata seperti ini dipakai juga di seluruh penjuru Indonesia lah. Mau dari manapun itu orang Jawa, padahal orang Jawa tuh ya punya bahasa sendiri untuk kata petang ini. Tapi kenapa kok yang dipakai ngabuburit kayak gitu loh Mas? Jadi ini tuh ya apakah ya memang di zaman-zaman dulu dan di zaman Nabi, di dalam peradaban manusia tuh yang masih mungkin minim ilmu pengetahuan, apakah ya memang sudah dari dulu ada budaya seperti itu? Dan masa di zaman-zaman Nabi ya belum ada namanya FOMO gitu loh maksudnya tuh. Gitu loh. Kalau jawaban dari aku, ini sesuai dari perspektif aku ya. Kalau dari kata kerjanya, melakukan kegiatan di sore hari sebelum berbuka puasa, aku rasa di zaman Nabi pasti ada. Tapi orang-orang segelintir orang. Tapi entah menamainya apa seperti itu ya. Betul. Nah, kayak gitu. Jadi kata aku tuh. Ya berarti memang seperti itu kali ya di momen. Jadi mungkin ya ini tuh terbentuk di momen-momen Ramadan dan mulai suci gitu loh maksudnya mungkin. Ya soalnya ya karena ya itu maksudnya ini kita di Indonesia terus di Jepang nu ngabuburit gitu lah. Nah berarti ini kan cuma ada di Indonesia gitu berarti kan ya tapi ya mungkin ya soalnya ya ini aja dari kata apa ya dari yang kita pakai sehari-hari dan sudah sangat-sangat familiar tuh yaitu tadi apa salah tafsir sebuah kata yang namanya takjil. Terus ya ini ngabuburit. Soalnya apa ya seperti itu tuh ya kayak udah pasti terjadi di momen-momen Lebaran mau sekarang pun atau musik apa masa yang akan datang atau di zaman-zaman kecil kita kan ada aja gitu ya si yang namanya apa momen-momen yang cuma muncul tuh di hari apa bulan suci Ramadan maksudnya tapi ya mungkin dengan era nih ya maksudnya ya karena memang ya entah kenapa maksudnya tuh kok dari kita zaman-zaman gen milenial ke Gen Z ini tuh apa ya bedanya tuh beda banget kayak gitu loh maksudnya tuh iya nggak kayak yang dulu maksudnya tuh iya pasti dengan apa sebuah energi yang berkurang tapi maksudnya tuh ya kita masih tetap beraktivitas juga gitu loh mau itu di siang hari ininya gitu tapi ya memang di beberapa momen kita merasakan yang namanya tuh apa ya letih lesu ya karena memang kita nggak bisa makan minum gitu loh karena kita dehidrasi dan kekenyangan teman-teman tadi kemerdekaan itu tapi aduh apanya yang generasi emas kalau si Gen Z-nya seperti ini dikit-dikit wah mager nih gitu wah berburu takjil intinya tuh satu di dalam apa ya di
dibungkus jadi satu semuanya tuh dengan yang Hmm. kata-katanya FOMO gitu loh maksudnya tuh. Jadi guys ya tapi ya memang ini tuh ya kayak saya bilang juga maksudnya bulan penuh penuh berkah tuh Oh ya, jadi berkahnya ya gini ya. bukan ini Jadi disclaimer ya. Bulan puasa ini kan bisa dibilang bulan penuh berkah. Bulan penuh berkahnya itu buat siapa? Nah, bulan penuh berkahnya itu bukan hanya untuk umat muslim saja, tapi catat buat saudara yang non muslim juga bisa mendapatkan berkahnya. Contoh, jualan di pas jam-jamnya war iftar kayak tadi. Gitu orang-orang mau lagi sibuk apa yang mungkin yang umat muslim lagi sibuknya nyari menu buat buka puasa. Nah, teman-teman atau saudara yang non muslim bisa nyediain, bisa ngejualin itu kan makanan-makanannya. betul. Terus juga kan katanya yang lagi FOMO dulu-dulu kan dari zaman dulu suka ada yang namanya war takjil. Nah, sekarang aku revisi jadi war iftar gitu ya. Nah, yang war itu kan waktu itu kan di apa ya di boominginnya teh sama saudara kita yang beragama non muslim gitu ya. Betul. Nah, mereka juga kan secara nggak langsung tuh melarisi dagangan dari saudara Iya. seumat kita kan. Ya Gitu ya. antum-antum ini tuh secara tidak langsung tuh ya apa ya dilarisiin dagangannya. Ya. Jangan di geruduk. Ya, ya udah deh, itu bahaya. Ya, itu. Poin kedua kita apa tadi tuh? Udah. Ini yang ketiga ya sekarang. Ini tuh dua. Oh Wah. iya, sorry. Astagfirullah, Poin teman-teman. ketiga nih ya. Ini Maklum. poin ketiga kita sebelum penutup. Jadi gini, sadar nggak sih kalau kita di zaman sekarang itu menuju berbuka puasa bukannya apa ya, kita tuh udah nggak pernah ikut euforia apapun gitu ya, serba-serbi apa itu yang namanya menuju berbuka puasa, tapi kita ini lebih memilih untuk healing gitu. Jadi healingnya tuh udahlah karena udah seharian capek gitu kan, seharian capek misalkan yang kerja, jadi pas begitu jamnya di mana mungkin jam 4 jam 5 sore itu kita lebih kayak udah nonton TV aja di rumah, rehat gitu. Apa mungkin karena umur juga ya? Nah, tapi ini aman nggak? Ini aja ini sudah memasuki momen kalau misalkan mau duduk dan berdiri dari duduk tuh udah mulai gitu. Terus kalau di kamar mandi udah mulai batuknya nyanyi udah gitu pernah ngapa-ngapain tapi nggak tahu anjing nggak tapi apa ya ini nih aku tuh sebenarnya salah satu manusia biasa yang tak sempurna dan kadang enggak, tapi aku nggak pernah mengikuti ya ini beberapa, cuma aku lebih banyak sama bukan si yang FOMO. Aku punya selera sendiri. Ya FOMO kan ini ya karena ya FOMO itu kan ya itu kan selingan dari famous juga, maksudnya tuh enggak sih. Soalnya apa nih? Gimana itu ini aja DM. Enggak, tapi ya memang ini ya kalau misalkan kita berbicara dengan budaya, kegiatan dan aktivitas kita selama Ramadan waktu bocil versus zaman sekarang banget sangat-sangat beda gitu. Maksudnya tuh kalau dulu tuh ya kayak di momen-momen yang burit kayak gitu. Aku kalau yang dulu kita masih bocil kelayapan sana sini nggak pernah nungguin maghrib. Ya sih bener. Tapi kalau sekarang jam 4 ya di waktu burit ya ini karena ini maksudnya tuh ya itu ya ngabuburit. Di waktu-waktu burit kalian saat ini paling kan pasti gitu kan. Jam 4 jam 5 tuh gabut nggak jelas ngapain. Ini pasti udah gitu kan balik-balik. Lihat lagi. Iya kayak gitu nggak ada apa-apa. Pas dia tuh ada ininya. Peleter kayak gitu kan. Itu kan makin pusing gitu. Tapi aku dulu tuh nggak seperti itu. Aku ngabuburitnya dengan ya mungkin beraktivitas atau main ya. Iya, justru malah apa ya maksudnya tuh. Jam 4 yang berarti ntar adanya jam sekian gitu. Tapi ya udah gitu kan. Tahu-tahu ya gitu kan. Tahu Allah Akbar. Ya udah kita langsung cabut. Iya, tahu-tahu ya gitu dari pernah. Nah, nih saya itu indung mana gitu kan. Kan gitu kan dulu. Kita mah alarm alami gitu. Ya itu isinya dicarikan sih mana buru balik gitu loh. Sekarang kan enggak. Ya aku memang ya ini aja sih maksudnya sebelum ditutup soalnya kenapa kok kelihatannya aku tuh concern dengan yang namanya sebuah perbedaan Ramadan dulu dan sekarang. Ya karena ya satu ya faktor ya namanya manusia nggak tahu umur mereka. Ya jadi disclaimer mungkin dari salah satu bukan salah satu ya,
mungkin dari beberapa anggota keluarga kita yang udah udah mendahului peduli, gitu ya. betul. Jadi kamu mungkin dengan ya dulu mungkin orang tua yang masih ada gitu dengan suasana Ramadan zaman dulu dan zaman sekarang perbedaan itu begitu pesat. Dimana kan mungkin dulu kamu kan masih sering bu, pak gitu atau apa gitu ya. Sekarang apa sendiri. Iya, suasana rumah tuh apa ya? Dia beda aja gitu loh maksudnya. Terus kalau kalian nih yang seumuran kita, yaitu dulu tuh salah satu aktivitas ngabuburit pasti kan di Global TV acara Abu Bakar. Betul. Itu mana sekarang filmnya? Udah Tidak ada. Jadi itu anak-anak zaman sekarang larinya ke gadget. iya. Di gadget pun juga kayaknya nggak nyari itu. Iya, kalau yang ya gitu kan beberapa aktornya yang mungkin memerankan Rasulullah terus mukanya tuh dikasih cahaya gitu kan. Nah, seperti itu. nggak ngalamin. Ya maksudnya kayak gitu tuh. Ya gitu kan nggak lama gitu kan terus ada ya itu ya dan mungkin salah satunya juga nggak tahu kenapa di zaman sekarang. Ya ini entah di daerah kalian seperti itu enggak tapi momen yang bener-bener Ramadan banget tuh udah satu ngedengerin orang tadarusan atau ngaji di masjid pakai toa gini. Dari itu tuh istilahnya apa ya? Dari subuh menuju subuh lagi tuh dalam 1 bulan kita berpuasa 30 hari ini tuh pasti gitu pasti terus siklus dan ya. aktivitas gitunya di tempatku. Tapi ya nggak tahu juga soalnya ya maksudnya aku tuh di Bandung nggak tahu Bandung bagian mananya apakah tradisi dan budaya seperti masih ada tapi kalau di tempatku itu nggak ada dan ya itu salah satu momen yang anjing nih hening nggak ada kehidupan udah kayak di Merkurius anjir. Sangat disayangin ya. Iya itu soalnya nggak tahu ya mungkin ya kita kan katanya mungkin apa toleransi mungkin itu sebuah polusi suara entah gimana bagi yang tapi nggak ya, tergantung lagi perspektif orang lain. Nah itu tuh gitu kita terus mah cuman apa ya mengemukakan atau ngejelasin nih gitu kita tuh dulu tuh ada kayak gini tapi di zaman sekarang tuh udah nggak ada. Nah itu di jam-jam burit itu nggak ada yang kayak gitu itu sumpah sunyi bukan main yang ada apa sibuk nyari war takjil ya yang kayak gitu tuh maksudnya tuh bulan puasa yang sungguh disayangkan. Soalnya apa bro kita nggak tahu loh ya entah ini tahun ini tuh entah mungkin Ramadan terakhir kita kah apakah kita entah 2027 bakal menemuin lagi hal seperti ini ya mungkin bakalan bertemu tapi ya seperti itu ya mungkin semakin berjalannya ini ya makin beda-beda budaya. Tradisi apakah ada FOMO baru lagi yang bener-bener brand new terus takjil naon ya itu yang paling kenapa sih bagiku tuh Ramadan sepertinya itu nggak ada yang tadarus nggak ada yang ngaji. Yang kedua tentu saja balik lagi kita ke rumah masakan ibu itu bro buat berani tantang Cap Juna sama makanan masterpiece-nya ibuku sayur lodeh sumpah itu makanan pistachio eleh asli tapi ya gitu jadi mungkin sampai sekarang 2 favorit makananku kolak ibu nasi goreng mie goreng ibu di waktu sahur dan ya itu maksudnya ya teman-teman yang tahu kan udah aku nggak ya aku dua bersaudara dengan kakak tapi ya memang kita udah nggak punya orang tua gitu tapi apa ya nah di momen lebaran ini buat ya teman-teman yang sekiranya orang tuanya sudah meninggal ini momen yang tepat untuk mendoakannya dia soalnya apa pahalanya double terus kalian ini tuh dikasih sama Tuhan tuh self reward maneh minta naon ke di surga kurang mereken tah PS 10 meren udah nggak zaman lagi PS 5 atau gitu ya itu jadi maksudnya itu semoga ya itu jalan penghantar orang tua kalian menuju ke jannahnya gitu jadi sebelum ditutup kamu saya sudah capek momen yang paling Ramadan ini apa sih before afternya anjir bagiku ini negeri Ramadan itu bulan puasa itu sangat berkesan ketika seluruh anggota keluarga masih ada komplit utuh gitu ya utuh
Dan Karena satu rumah lagi. satu rumah. Kebetulan emang dulunya kan di sini di rumah ini kan ada orang tua aku Dulu dan juga ada orang tuanya dari ibu. ya nenek Ibu lah kali nenek. ya. Nah, nenek Ribet sama banget kakek. anjir. Nah, dulu emang sering banget gitu ngelakuin hal-hal yang barengan kayak jam 4 jam 5 sore itu biasanya almarhum nenek itu emak tuh udah mulai di dapur bikin bala-bala Udah gitu. aromanya ya. Aroma-aroma gorengan Iya. begitu pas buka puasa. Tah, itu tuh menu wajib gorengan tuh pasti ada selalu sama sambal pecel dari bumbu kacang. Nah, sih itu tuh di momen seperti itu ya kita tuh Hmm. kesibukannya, wah ini beli ini Nah, beli ini. gitu. Cepang beli ke minyak ke dapurnya. bikin apa? Sampai bikin es batu sendiri kan, Nah, masukin kulkas, bikin sirup sendiri iya dari udah Orson. jam 5 udah chaos biasa gitu. Mm-mm. Cepi pang meser ke minyaknya Ya. mama siap gitu. Nah, udah gitu tuh Seru. taraweh bareng, pulang taraweh biasanya makan bareng di sini tuh. Tarawehnya berapa rakaat? Kebetulan emang di sini tuh pekerja semua ya. Oh. 11 rakaat gitu. Cukup 11 Enggak, rakaat. ya kira ini ya masih sama cuma takutnya ini ustadznya racing. Oh, Gitu. enggak. Di sini ustadznya Di tempat gua. nyelau sih, nyelau. Dihitungin racing terus. Ya Allah, kadang ya Allah. Sorry. Nah, sudah itu tuh biasanya pas sahur, menuju ke sahur. Nah, kebetulan aku tuh selalu dibangunin sama emak lah gitu. Kalau misalkan orang tua aku belum bangunin, biasanya emak aku sih yang duluan gitu ya. Yang sahur mua seneng gitu. Wah, ya itu mah khas banget suaranya. Aku pun juga masih hafal banget gimana suaranya emak gitu ya, nadanya. Dan aku yakin itu nggak akan pernah terjadi lagi gitu ya di masa yang akan datang. Tapi ya it's okay lah. The world is still going on. Is still going on and still running kan gitu kan. Jadi pada akhirnya kita tuh sebagai kita itu seperti gini nih. Kita itu sedang berada di hamparan bunga. Mungkin ada bunga, mungkin dari berbagai, mungkin yang lainnya bunganya biasa-biasa aja. Tapi ada bunga yang bunga itu tuh menonjol karena kecantikannya. Mungkin dari kebagusan warnanya lah gitu ya. Pokoknya unik lah gitu. Mencolok lah pokoknya mungkin. Gitu. Sama seperti manusia gitu ya. Manusia itu biasanya gitu ya diambil sama Allah tuh diambil yang paling bagus. Nah itu supaya agar supaya bunganya ini tuh tidak terkontaminasi oleh entah polusi udara atau apa yang membuat si bunga itu entah hama. Jadi yang membuat bunga ini tuh sudah nggak mekar lagi atau rusak gitu bunga itu. Jadi mungkin Allah itu menyayangi kita itu ya menyayangi orang tua kita yang sudah mendahului itu dengan cara ya ambil lalu bawa pulang. Intinya kayak gitu. Kalau misalkan kalian bilang orang tersayang kita mendengar kita, bro, tahu nggak sih? Kalian tuh sayang, Tuhan tuh lebih sayang lagi. Sayangnya Tuhan ke umatnya tuh bukan kayak seperti orang sayang kepada sesama manusia. Bro, percayalah maksudnya tuh. Jadi tolong maksudnya tuh jangan dikebiasain kalau misalkan ada salah tuh siapa ya tetangga orang mana gitu. Alah menikah karunya nih. Kasihan ya masih muda udah. Masih muda terus dia meninggal. Berarti itu orang paling suci. Soalnya apa? Ya mungkin kalau dibahasakan manusia mungkin niat Tuhan tuh udah enggak kamu aku kasih rintangan sampai umur sekian terus kamu bisa ya udah kamu pulang aja sini. Soalnya apa ya Tuhan nggak bakal menguji umatnya di luar kemampuannya nggak sih, itu nggak mungkin bro. Misalkan kalau kalian hidupnya kikiwai, nah berarti ya kalian harus introspeksi dan ya evaluasi lagi. Berarti apa yang kalian di Tuhan kalian berkata apa terus tindakan kalian beda, berarti belum sesuai. Nyawayahna ulah ngeluhnya maksudnya tuh ya momen-momen bulan suci Ramadan ini dimanfaatkan. Ya ibadah kalian kencengin terus ya kalau misalkan karena ya kalau misalkan raga berat ya maksudnya ya
agak dikurangin lah ya, maksudnya ya karena memang ya memang butuh asupan lah ya, dan selama kita dari ya imsak kalau imsak kan berubah jamnya, tapi maksudnya tuh dari jam mungkin jam 4:30 mungkin di beberapa daerah tuh ya udah ada yang bilang azo kayak gitu loh Mas. Jadi ya inilah Ramadan kita di tahun 2026. Aku nggak bisa ngasih banyak ya pokoknya speechless lah gitu. Iya karena itu tadi ya udah ada beda momen ya udah kayak apalagi ntar mungkin ya, tapi mungkin ntar kita obrolin di next video ya soal Idul Fitrinya, apalagi juga itu kan ya saudara-saudara kita ya udah mendahului kita ya, biasanya kalau pas lagi mudik masih pada ngumpul, bener-bener dinantikan satu persatu, mungkin udah dipanggil. Nah ya itu ntar aja Ya pokoknya gitu. berhubung ini udah malam banget nih ya. Iya. Aku udah mau istirahat juga nih, karena tadi ada bukber juga sih di kantor. Anjay. Bukber. Nantilah buat teman-teman yang di sekolah-sekolah, mungkin entah itu dari SD sampai kuliah lah gitu ya, boleh-boleh aja kalau misalkan kalian mau ini, tinggal japri aja gitu. Ya atau mau ini sahur on the road bisa balapan tapi maksudnya kan on the road gitu. Udah gitu aja deh teman-teman. Terima kasih buat yang sudah subscribe dan belum subscribe juga. Kita doakan di sini semoga kalian sehat selalu, amin, berkah, panjang rezekinya selalu, amin. Dan kalian selalu stay safe dimanapun kalian berada, dan betul ibaratnya semoga puasa kalian juga lancar sampai betul sekali hari kemenangan pun tiba, yaitu di hari yang fitri, di hari lebaran Idul Fitri. Itu yang berapa Hijriah Bapak Cepi? 1448 ya. Yo, 1448 Hijriah. Jadi apa ya maksudnya gitu aja. Thank you teman-teman yang udah yang ya sudah. Ya tapi di-like juga lah anjir, di-like. Ya, boleh lah. Terus ya di-subscribe masih itu kalau berlangganan. Biar cepat-cepat monetize. Anjir. Terus kalau misalkan wah ini obrolannya seru, bisa di-share ke seluruh penjuru umat di galaksi Bima Sakti ini. Kalau misalkan kalian Bang pencurhat dong gitu di kolom komentar. Kali ngetik we atuh nih. Mana-mana. Harares. Gitu aja teman-temannya. Ya udahlah. Antum ini bersama saya muslim yang berbahagia. Saya Maman Racing. Tengok teman-teman, kita ketemu lagi ya di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron. Syukron. Aki syukron.